Selamat sore teman-teman sekalian, Bapak dosen. Di sini saya sudah menyiapkan video proses mengajar. Keterampilan-keterampilan dasar mengajar sudah ada dalam video, namun ada beberapa kendala yang ingin saya sampaikan. Pertama sekali, kualitas video yang saya buat kurang baik, dalam artian fasilitas dan daya dukung juga kurang memadai, sehingga menghasilkan video yang dalam artian kurang baik. Terus ada beberapa kendala yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa salah satunya yang menjadi kendala adalah suara dari video yang saya buat ini tidak terlalu kedengaran, dalam artian alat perekam dari ketika saya melakukan video itu tidak normal. Terus di sini juga saya melakukan sedikit gambaran mengenai video mengajar yang sudah saya buat, bahwa di sini saya mengajar sendiri tanpa ada orang, tanpa bantuan dari pihak manapun. Jadi seolah-olah di sini saya mengajar dengan kehadiran siswa sebanyak 40 orang. Nah, di mana siswa-siswanya itu selalu aktif. Dan saya hadir bahwa apa yang saya sampaikan seolah-olah mereka memahami apa yang saya sampaikan materi pembelajarannya, sehingga ada kontak saling nyambung-nyambung. Mungkin itu saja videonya, silakan dilihat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki pertemuan pertama. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran berikutnya, karena ini merupakan pertemuan pertama, proses pembelajaran pertama untuk mata pelajaran biologi. Nah, sebelum kita memulainya, ada beberapa yang ingin Bapak tanyakan. Yang pertama, Bapak ingin mengecek kehadiran dari adik-adik sekalian. Kalian berapa semua jumlah di sini, satu kelas ini? Wow, 40 ya? 40 orang. Terus yang tidak hadir siapa di sini yang tidak hadir? Semuanya hadir. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Ya, siapa ketua kelasnya? Oh ya, atas nama? Oh, Ridwan. Oh, baik. Terima kasih Ridwan. Baik. Silakan duduk, silakan duduk. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak lihat ini ruangan agak risau, jadi terlalu kotor. Jadi diharapkan dari sekarang untuk kita peduli lingkungan, jadi memulai dari hal kecil. Nah, sebelum kita mulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta adik-adik sekalian coba lirik di bawah kolom meja atau kursi adik-adik sekalian. Mungkin ada plastik, tisu-tisu, mohon itu diangkat dulu. Kita menciptakan ruang yang bersih dan sehat, supaya pembelajaran juga ke depannya lebih berfokus, dan juga apa yang kita pelajari bisa dimaknai atau bisa dipahami adik-adik sekalian. Silakan. Mohon ketua kelasnya koordinir. Ya, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Adik-adik sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, saya berikan keistimewaan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih kepada Adik Ridwan yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, adik-adik sekalian, hari ini merupakan pertemuan pertama untuk mata pelajaran biologi. Nah, kalian sudah melewati berbagai tahapan proses dalam sekolah. Jadi, kalian hari ini datang dan hadir pertama dalam ruangan ini dan mengikuti pertama untuk mata kuliah biologi. Jadi, hari ini kita membahas materi yang pertama untuk mata pelajaran biologi, yaitu mengenai tentang struktur organisme kehidupan dan juga cabang-cabang ilmu biologi adik-adik sekalian. Nah, di sini nanti sebelum kita memulai, coba adik-adik sekalian melihat keadaan sekitar. Salah. Terima kasih Adik Ridwan yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Coba adik-adik lihat lingkungan sekitar kalian. Adik-adik, apa yang ada di sekitar kalian yang ada? Coba lirik apa yang ada. Iya,
Yang pertama, ya, oi, ketua kelasnya Pintaro. Dia bilang bahwa yang ada di sampingnya adalah temannya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tingkat organisme kehidupan. Nah, salah satunya adalah membahas teman kalian yang ada di samping, yang dalam istilah biologi itu adalah individu. Nah, apa? Iya, terima kasih, individu. Nah, adik-adik sekalian, untuk lebih jelasnya, perhatikan Bapak apa yang akan disampaikan, materi-materi pembelajaran apa yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita pelajarannya, ini pertama kita mengetahui judul materi yang akan kita belajar pada hari ini itu struktur organisme kehidupan dan juga cabang-cabang ilmu biologi. Nah, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya bahwa yang akan kita pelajari hari ini adalah individu. Itu salah satu dari struktur organisme kehidupan. Nah, setelah kita belajar tentang struktur organisme kehidupan pada pagi hari ini, anak-anak sekalian, kita juga mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, salah satunya adalah membahas tentang individu itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa individu itu terbentuk dari berbagai penyusun. Itu dari sel, jaringan, itu nanti akan kita bahas dalam tingkatan organisme kehidupan atau struktur kehidupan. Nah, di struktur kehidupan itu nanti akan dibahas cabang-cabang ilmu biologi tersendiri. Nah, gunanya untuk apa adik-adik sekalian? Itu untuk membelajar lebih dalam atau lebih jauh mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Contohnya, salah satunya yang akan kita belajar adalah tentang sel. Nah, dari sel ini nanti adik-adik sekalian, itu nanti ada cabang ilmu biologi khusus yang mempelajari tentang sel itu sendiri. Mulai dari struktur, bentuk, dan hal-hal lainnya, itu akan dibelajarkan dalam yang namanya sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita terlalu jauh, ini Bapak ingin menyampaikan beberapa hal yang ingin kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama sekali mengidentifikasi ya, oke. Anak-anak sekalian, mohon perhatikan di papan tulis. Bapak sudah menuliskan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini yang pertama sekali adalah mengidentifikasi tingkat organisme kehidupan dan sel dari sel hingga biosfer. Nah, adik-adik sekalian, dalam tujuan pembelajaran yang pertama ini kita akan mempelajari satu persatu. Itu nanti mulai dari struktur yang paling kecil kehidupan itu sel hingga yang lebih jauh, lebih besar dan lebih luas, itu namanya biosfer. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan sampaikan materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini itu seperti apa. Nah, yang kedua adik-adik sekalian, itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi cabang-cabang ilmu biologi. Nah, seperti Bapak yang sudah jelaskan sebelumnya bahwa biologi itu memiliki cabang-cabang tersendiri. Jadi akan dibahas secara spesifik mengenai materi yang akan dibelajarkan. Seperti tadi yang Bapak jelaskan bahwa belajar tentang sel. Nah, kalau kita belajar tentang sel, itu ada nama ilmu khusus yang namanya dengan sitologi. Nah, sekarang kita memasuki pada tujuan pembelajaran pertama, itu tingkat organisme kehidupan. Nah, adik-adik sekalian, di sini Bapak sudah ada gambar. Jadi, coba adik-adik sekalian perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, di sini adik-adik sekalian,
itu sudah ada tingkat organisme kehidupan. Salah satu spesies atau organisme atau makhluk hidup, yaitu salah satunya adalah gajah. Nah, di sini itu akan dibahas dari struktur terkecil hingga membentuk gajah dan juga lingkungan kehidupan dari gajah itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, mohon perhatikan di sini. Bapak di sini sudah ada gambaran mengenai tingkat organisme kehidupan. Nah, perhatikan di sini. Nah, yang pertama adik-adik sekalian, itu berawal dari molekul. Nah, yang paling kecil adalah molekul. Nah, molekul itu apa adik-adik sekalian? Molekul itu adalah partikel terkecil, itu penyusun sel. Nah, itu biasanya itu DNA atau RNA. Nah, DNA dan RNA ini itu adalah penyusun dari setiap sel. Nah, penyusun setiap sel. Nah, gabungan dari molekul-molekul ini adik-adik sekalian itu akan membentuk namanya sel. Sel. Ini namanya sel. Yang ini sel. Ini merupakan molekul dan ini merupakan jaringan. Nah, apa itu sel adik-adik sekalian? Siapa yang tahu? Oh iya. Ini atas nama siapa? Oh, Valdi. Iya, Valdi silakan. Iya, terima kasih, benar sekali bahwa sel merupakan struktur atau unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Benar sekali. Berikan aplaus untuk Adik Valdi dulu. Ya, luar biasa. Ini Bapak ulangi kembali bahwa apa yang disampaikan dari Adik Valdi sudah benar sekali. Adik Valdi sudah benar sekali bahwa sel merupakan organisme terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di atas sel ini itu ada namanya suatu struktur atau organisasi tertentu atau tingkatan tertentu. Nah, di sini siapa yang tahu di atas jaringan seperti yang sudah Bapak jelaskan, tunjukkan gambar di sini, di atas sel itu ada apa? Iya, ada siapa? Oh, Risna. Oke, Risna. Baik, terima kasih. Di atas sel itu ada apa? Jaringan. Iya, terima kasih, benar sekali. Adik-adik sekalian, berikan aplaus untuk Risna dulu. Ya, terima kasih. Nah, adik-adik sekalian, di atas sel itu ada namanya jaringan. Nah, jaringan itu sendiri itu apa? Oh ya, Risna kembali ya. Coba adik Risna memberikan definisi apa itu jaringan. Iya, tepat sekali. Berikan aplaus. Ya, benar sekali adik-adik sekalian bahwa jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu. Nah, itu perpaduan atau kumpulan dari berbagai sel-sel yang memiliki struktur dan bentuk dengan fungsi tertentu. Jadi, itu merupakan definisi dari uh, jaringan itu sendiri. Nah, selain jaringan, tingkat kehidupan selanjutnya itu apa? Ya, silakan. Oh, kita kelas di depan. Iya, terima kasih. Ya, silakan. Ini setelah jaringan apa? Terima kasih. Berikan aplaus kembali kepada adik. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita mempelajari tentang sistem organ yang salah satunya sudah disebut dari adik-adik dari bawah, contohnya adalah sistem rangka. Nah, kita tahu bahwa rangka merupakan salah satu sistem organ yang berfungsi untuk menegakkan bentuk tubuh, memberikan bentuk tubuh. Itu makanya kita bisa berdiri itu karena ada rangka untuk menegakkan tubuh dan juga fungsi-fungsi lain dari sistem organ yang ada. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita belajar tentang sistem organ, itu ada namanya individu. Nah, seperti Bapak kembali jelaskan bahwa di sini itu gambar di sini setelah sistem organ, di sini sistem rangka itu ada namanya organisme atau individu. Nah, apa itu organisme atau individu? Adik-adik sekalian, siapa yang tahu anak-anak sekalian? Nah, oh yang di depan, siapa? Ferdi. Oh ya, Ferdi. Ferdi siapa? Oh, Ferdinandus Bagu. Baik, terima kasih. Ya, silakan Ferdi. Ya, baik, terima kasih. Benar apa yang disampaikan Adik Ferdi itu benar sekali. Berikan aplaus untuk Adik Ferdi Bagu. Nah, anak-anak sekalian, individu merupakan kumpulan dari sistem organ yang membentuk satu kesatuan. Nah, kumpulan dari sistem organ yang membentuk satu kesatuan itu namanya individu. Nah, adik-adik sekalian, di atas individu itu juga ada namanya komunitas atau
ada namanya populasi. Nah, minta maaf bahwa di atas individu atau organisme itu ada namanya populasi. Nah, apa itu populasi? Populasi adalah gabungan atau kumpulan dari berbagai organisme yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Sekali lagi Bapak jelaskan bahwa populasi merupakan kumpulan dari berbagai organisme yang berada di suatu tempat pada waktu tertentu, pada waktu yang sama. Jadi misalnya di sini ada Bapak sudah ada di gambar, coba perhatikan kembali bahwa di sini ini namanya organisme satunya. Nah, ketika dia bergabung dengan teman-temannya di suatu tempat pada waktu tertentu, itu namanya populasi. Nah, populasi ini itu namanya salah satunya adalah populasi gajah. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita membahas tentang populasi, itu ada tingkatan di atas populasi yang itu namanya komunitas. Apa? Komunitas. Ya, terima kasih. Bentar untuk kalian semua. Bentar. Nah, komunitas itu sendiri anak-anak adalah gabungan dari berbagai populasi yang berada pada wilayah tertentu pada waktu tertentu. Nah, misalnya di sini itu Bapak sudah ambil jelaskan bahwa di sini itu ada namanya gajah sama jerapah. Nah, di sini merupakan mereka satu kesatuan. Mereka berada pada waktu yang sama dan pada tempat yang sama. Nah, itu mereka berbagai kumpulan organisme tadi itu membentuk populasi. Misalnya di sini populasi gajah dan juga populasi dari jerapah. Nah, populasi ini itu bergabung di suatu tempat. Nah, misalnya populasi gajah dan juga populasi jerapah. Nah, mereka bergabung pada satu tempat. Nah, itu namanya komunitas. Apa? Iya, terima kasih. Komunitas. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah setelah adanya komunitas itu ada namanya ekosistem. Nah, siapa yang tahu ekosistem apa? Ya, yang di tengah. Ada siapa? Siapa? Erik. Oh ya, Erik. Baik. Erik, itu apa itu ekosistem? Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Erik dulu. Nah, benar sekali anak-anak sekalian. Apa yang disampaikan dari Erik bahwa ekosistem adalah kumpulan. Ekosistem adalah ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi hubungan timbal balik itu ada namanya suatu atau istilah dalam biologinya itu namanya ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kita tahu bahwa di dalam ekosistem itu ada dua komponen penting, yaitu komponen abiotik dan juga komponen biotik. Nah, komponen abiotik ini anak-anak sekalian itu yang termasuk dalam benda-benda mati yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa berpindah tempat, dan juga lainnya yang termasuk dalam ciri-ciri benda mati. Nah, kebalikannya untuk biotik sendiri adalah hewan hidup atau makhluk hidup. Nah, seperti hewan, tumbuhan, manusia, mikroorganisme yang bisa bereproduksi dan juga bergerak. Nah, di atas selanjutnya di atas ekosistem itu ada namanya biosfer. Jadi biosfer ini luas ya. Jadi kumpulan berbagai ekosistem ini membentuk namanya biosfer. Jadi di biosfer ini, di bumi ini itu berbagai kumpulan ekosistem. Ekosistem yang membentuk yang namanya biosfer. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian mengenai tingkat organisasi kehidupan. Ada? Ya, coba. Ada? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian sudah paham toh? Sudah. Ya, terima kasih. Sekarang kita langsung pada materi yang kedua tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, bahwa seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa sebelumnya bahwa biologi itu memiliki cabang-cabang ilmu. Nah, cabang-cabang ilmu itu adik-adik tujuannya apa? Untuk membahas lebih mendalam atau lebih mendetail mengenai materi yang akan dibahas. Contohnya seperti pada tingkat organisasi kehidupan yang telah kita bahas. Misalnya yang pertama itu sel. Nah, adik-adik sekalian,
Dalam biologi ada materi atau ilmu tersendiri yang mempelajari tentang sel itu sendiri. Nah, yang namanya adalah sitologi. Nah, sitologi, adik-adik sekalian, adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Nah, sekali lagi, sitologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sel. Nah, yang kedua adalah histologi. Nah, histologi itu adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, bahwa ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Nah, setelah mempelajari tentang khusus secara mendetail sel, itu juga ada materi khusus uh, yang mempelajari tentang jaringan yang namanya histologi. Nah, selain histologi dan juga sitologi, itu ada juga uh, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang organ. Nah, yang dalam biologi itu namanya adalah organologi. Nah, organologi ini anak-anak sekalian, dia mempelajari atau membahas tentang organ, organ pada makhluk hidup. Jadi pada tumbuhan, pada manusia, pada hewan dan juga lainnya. Nah, yang akan dibahas adalah bagaimana organ dari organisme tersebut. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, yang berikutnya anak-anak sekalian, itu ada namanya genetika. Nah, genetika ini itu ilmu yang mempelajari tentang pembawaan sifat keturunan. Nah, pembawaan sifat keturunan ini akan dibahas dalam ilmu yang namanya genetika. Nah, biasanya kita hidup itu, dan kita biasanya itu mirip-mirip dengan orang tua kita masing-masing. Nah, itu merupakan sesuatu yang fenomenal. Bukan fenomenal, tapi itu pasti karena kebesaran Tuhan bahwa kita identik dengan orang tua kita masing-masing. Bunga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu merupakan pepatah kuno yang berkaitan dengan ilmu atau cabang biologi yang namanya genetika. Nah, selain genetika anak-anak sekalian, ada juga yang namanya anatomi. Nah, apa itu anatomi? Ada yang tahu di sini? Wah, siapa Bapak? Ya, Adi. Oh ya, Adi, silakan. Adi, Adi sudah lihat, pintar. Nah, benar sekali anak-anak sekalian. Apa yang disampaikan teman sekalian? Berikan tepuk tangan untuk Adi. Ya. Nah, sebelum aku lanjut, Bapak mengharapkan supaya adik-adik sekalian, sebelum kita datang sekolah, belajar dulu. Nah, kenapa harus belajar? Supaya kita lebih mengetahui banyak materi. Karena Bapak berada di sini, itu mengenai proses juga. Saya pernah SMA seperti kalian. Proses seperti ini. Jadi Bapak sudah melewati tahapan proses dengan belajar. Belajar sungguh-sungguh sehingga Bapak juga bisa berdiri dan berada di depan adik-adik sekalian di sini. Bisa dipahami? Bisa, ya, terima kasih. Jadi intinya sering-sering belajar. Kalau tidak tahu, silakan bertanya kepada teman-teman kalian ataupun langsung di Bapak. Bapak siap melayani kalian ketika kalian mengalami kendala. Nah, kita lanjut pada anatomi. Nah, anatomi seperti yang sudah disampaikan dari adik-adik tadi, bahwa merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur bagian luar dari suatu organisme, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, itu akan dibahas secara mendalam yang lewat cabang ilmu biologi yang namanya anatomi. Nah, selain anatomi itu ada juga ilmu yang berkebalikan. Nah, artinya apa? Yang saling ada kaitannya. Kalau misalkan satunya mempelajari tentang bagian luar, ada juga yang mempelajari bagian dalam. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari bagian dalam struktur, bagian dalam organisme atau tubuh makhluk hidup itu namanya anatomi. Apa? Anatomi. Ya, baik. Terima kasih anatominya. Jadi anatomi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur bagian dalam dari suatu organisme. Nah, selain anatomi dan botani, tadi di sini juga Bapak sempat tunjukkan ada namanya ekosistem. Seperti di sini. Ini Bapak masih jelaskan, ini masih ada kaitan antara materi yang pertama dengan juga materi yang kedua. Nah, di sini ada namanya ekosistem. Nah, ekosistem itu akan dibahas secara mendalam lewat cabang ilmu biologi yang namanya ekologi.
apa ya, ekologi. Nah, ekologi itu anak-anak sekalian ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, di mana membicarakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, selain itu adik-adik sekalian, itu ada juga namanya uh, mikrobiologi. Seperti yang Bapak jelaskan bahwa uh, di sini sekitar kita itu ada namanya mikrobiologi, virus, apa segala macam. Karena kita berada pada posisi sekarang yang gencar membahas tentang virus corona, itu merupakan uh, salah satu mikrobiologi yang tidak bisa kita lihat menggunakan mata, hanya dengan menggunakan mikroskop. Ya, baik, terima kasih. Nah, adik-adik sekali, untuk membahas virus, bakteri atau mikroorganisme lain, itu akan dibahas dalam cabang-cabang ilmu biologi. Namanya mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini anak-anak sekalian itu membahas tentang mikroorganisme kecil yang bersifat patogen ataupun punya keuntungan untuk kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa mikrobiologi itu jamur, virus, terus bakteri itu ada yang menguntungkan untuk kehidupan manusia, tapi ada juga yang kebanyakan itu merugikan manusia. Tapi berdasarkan hasil riset atau penelitian mengenai mikrobiologi ini, itu ada mikrobiologi yang mikroorganisme yang memiliki peranan tertentu. Itu tadi karena kita belajar lewat mikrobiologi. Nah, selain mikrobiologi anak-anak sekalian, itu ada juga materi atau ilmu pembelajaran yang membahas secara khusus tentang tumbuhan. Nah, yang secara khusus mempelajari tentang tumbuhan itu namanya adalah botani. Nah, botani ini anak-anak sekalian itu cabang ilmu biologi yang mempelajari secara khusus tentang tumbuhan. Nah, selain botani, itu ada juga yang mempelajari secara khusus mengenai hewan. Nah, itu namanya zoologi. Nah, zoologi. Nah, sekali lagi zoologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang zoologi. Nah, sekian materi yang kita bahas pada hari ini mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Ada? Kalian sudah paham? Sudah. Oh, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, luar biasa. Nah, karena kalian sudah memahami dari kedua materi yang kita pelajari pada pagi hari ini yang mengenai tingkat organisme kehidupan dan juga cara-cara biologi. Nah, berikutnya Bapak ingin kita mengerjakan kelompok. Nah, kita kerja kelompok. Di sini Bapak sudah siapkan LKPD-nya, itu lembar kerja peserta didik. Ini seperti ini. Jadi Bapak akan bagikan kepada kalian yang seperti ini. Nah, ini ada LKPD, lembar kerja kelompok, itu ada 2 nomor. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal yang Bapak berikan ini, kalian dibentuk dalam 4 kelompok. Nah, ya, di sini 1, di sana 1, di sini 1, di sini 1. Jadi 4 ya. Nah, ini memperhatikan di sini setiap kelompoknya. Itu Bapak sudah bagikan, coba perhatikan lembar kerja LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian semua ya. Baik, dari kelompok 1 mungkin ada yang susah untuk dijelaskan atau kewalahan. Sudah. Baik. Kalau yang kelompok 2 pas. Ya, baik. Kelompok 3 ini dari soal-soal yang ada pas. Ada kendala? Sudah. Oh, ini. Yang kelompok 4 mana kesulitan? Nomor 3. Oh iya, keluar. Oh iya. Oke, bisa? Bisa. Baik. Karena Bapak sudah bertanya mengenai kesulitan dari setiap kelompok, jadi semuanya bisa ya. Nah, karena kalian sudah membacakan soal yang ada, silahkan ambil kertas jawabannya untuk kalian selesaikan. Nah, di situ Bapak sudah menjelaskan bahwa yang pertama sekali
sebelum kalian menyelesaikan suaminya, yang pertama sekali itu kalian harus membaca kembali materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu di buku paket yang sudah ada di atas meja kalian, yang sudah memberikan. Ya, kemudian coba kalian ambil HP-nya kalian masing-masing, coba cari di internet mengenai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, tingkat organisasi kehidupan dari saya hingga dosen, dan juga yang keduanya itu adalah cabang-cabang biologi. Coba cek kembali. Sudah? Oke. Kalau misalkan ada kendala apa hal lain, mungkin bisa disampaikan. Di sini? Ya, baik. Saya lihat semuanya sudah selesai. Ya, baik. Sekarang kita langsung pada presentasi. Ketua kelompok dari setiap kelompok percayakan satu orang yang sebagai ketua kelompoknya untuk presentasikan materi. Ya, pertama kelompok 1, nomor 2. Ya, sebutkan dan jelaskan minimal 5 cabang-cabang ilmu biologi yang kalian sudah ketahui. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Wah, luar biasa ya. Ya, tepuk tangan lagi. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ketua kelompok dari kelompok 1, Ardi. Sekarang kelompok berikutnya, kelompok 3. Rikus. Ya, Rikus. Silakan berdiri. Ya, ketua kelompok. Ya, luar biasa. Ini sekarang jelaskan hasil diskusi kalian mengenai pertanyaan pertama. Sebut dan jelaskan tingkat organisme kehidupan dari dengan biosfer. Wah, luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3, terutama kepada adik Rikus. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Jadi dari jawaban yang disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 3, dari adik Afri dan juga adik Rikus, mungkin ada yang berbeda, sedikit berbeda. Oh iya, silakan. Silakan. Dari siapa namanya? Yakobus. Oh, Yakobus, silakan. Oh, di nomor 2, sebut dan jelaskan cabang-cabang ilmu biologi yang kalian ketahui. Oh, ada tambahan. Oh ya, silakan. Apa? Ya, bioteknologi. Oh iya, terima kasih. Oh, tepuk tangan untuk Yakobus. Luar biasa. Jadi Yakobus memberikan tambahan mengenai materi cabang ilmu biologi, yaitu bioteknologi. Nah, bioteknologi seperti yang disampaikan dari anak Yakobus, bahwa cabang bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang membahas tentang pemanfaatan bioteknologi dari hasil biologi. Misalnya itu penggunaan alat-alat untuk kebutuhan, misalnya dalam sistem pertanian itu diarahkannya bibit-bibit unggul, terus yang lain, itu namanya itu hasil dari proses bioteknologi. Teknologi yang mempelajari tentang pemanfaatan organisme hidup maupun produk-produk yang dihasilkan. Itu lebih tepatnya. Sekali lagi Bapak jelaskan bahwa apa yang disampaikan dari adik Yakobus benar sekali, tapi sedikit sini Bapak menjelaskan kembali bahwa bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup maupun produk-produk yang dihasilkan untuk membentuk suatu produk yang baru. Bukan untuk kalian semua. Luar biasa sekali. Nah, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Sebelumnya kami atur kembali tempat duduk semua. Ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama sekali, kalian sudah pahami mengenai materi yang disampaikan pada pagi hari ini? Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian terlalu bersemangat. Oke, untuk mengecek apakah anak-anak sekalian sudah memahami materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak sudah menyiapkan seperti tugas latihan ya. Jadi latihan ini akan dikumpulkan setelah jam istirahat kedua. Nanti ketua kelasnya ini ada Ridwan untuk mengumpulkan tugas latihan ini
dari adik-adik sekalian, teman-teman sekaliannya, untuk antar di kantor, antar di punya ruangan. Bisa? Ya, terima kasih. Oke. Soal latihan yang pertama, tulis. 1. Coba kalian mengamati lingkungan sekitar kalian dan jelaskan tingkat organisasi kehidupan yang kalian ketahui, yang kalian lihat. Misalnya salah satu contoh Bapak jelaskan di sini, misalnya kalian datang sekolah di sini, datang sekolah tadi melihat padang rumput yang dimana di sana itu ada beberapa komunitas. Kalian jelaskan komunitas itu dan kaitkan dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kedua, adik-adik sekalian silahkan mencari materi tentang cabang-cabang ilmu biologi yang hari ini belum sempat Bapak jelaskan kepada adik-adik sekalian. Silahkan sebelum kita adik-adik keluar dari ruangan ini, kumpulkan dan cari lagi materi mengenai materi kita pada pagi hari ini. Tugas yang kedua, nomor yang kedua tadi, tuliskan dan jelaskan minimal 3 cabang ilmu biologi yang belum kita pelajari pada pagi hari ini. Bapak tunggu setelah jam istirahat kedua. Jadi tugas latihan ini dikumpul kepada ketua kelas, Adik Ridwan, anak Ridwan. Kalian kumpul di dia supaya nanti Adik Ridwan yang antar ke kantornya Bapak. Saya tunggu nanti. Terima kasih. Sebelum kita pulang, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa jangan pernah bosan dengan belajar. Belajar. Anda mengetahui sesuatu itu karena belajar. Jadi belajar itu tidak menjadi beban untuk Anda, tapi membawa berkah untuk Anda, menambah pengetahuan, terus informasi, dan hal-hal lain. Itu manfaat dari belajar. Jadi Bapak harapkan supaya kalian belajar. Nah, tujuan berikutnya, ketika kalian belajar, itu kalian nanti bisa meraih apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan. Ketika kalian ingin menjadi guru seperti Bapak berdiri di depan kalian seperti ini, ya belajar. Dan sekarang belajar. Bapak juga begitu dulu. Bapak sering belajar, terus pembelajaran, memahami, mengulangi kembali materi pelajaran, supaya minggu depannya pas ditanya, Bapak bisa menjawabnya kembali. Itu saya pas saya SMA. Nah, maka dari itu Bapak mengharapkan bahwa materi yang disampaikan pada pagi hari ini, yang kita belajar pada pagi hari ini, untuk diingat. Ulang ini, belajar kembali. Minggu depan Bapak menampilkan post-test pertama. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran berikutnya, Bapak ingin menanyakan kembali sejauh mana pemahaman kalian mengenai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, berikutnya untuk materi selanjutnya, minggu depan kita akan membahas tentang virusnya. Jadi materi pembelajaran berikutnya, pertemuan kedua hari yang sama, itu akan mempelajari tentang virus. Bisa nanti malamnya cari-cari memang materi supaya Bapak juga ditanya, adik-adik bisa tahu dan memahami. Kalau misalkan ada pertanyaan malamnya, supaya tulis, supaya pas pelajarannya ditanyakan kepada Bapak supaya bisa menjelaskan. Nah, sebelum kita pulang, saya minta satu orang pimpin kita berdoa. Iya, Amran. Ya, silakan pimpin kita, Amran. Amin. Terima kasih adik Amran, anak Amran yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kalian. Jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih.